Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan Past Paper Eju tahun 2015 untuk second session. Dan kali ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu section ketiga dan section yang keempat. Jadi Koko akan langsung bahas dua soal di sini, section ketiga dan section keempat. Section pertama dan kedua Koko udah bahas di video-video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, klik aja link yang ada di description dan ikutin atau belajar bareng-bareng pembahasan yang udah Koko bikin. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel Koko. Dan kalau video pembahasan ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa like dan juga bisa share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Koko langsung aja kerjain soal dari section ketiga. Section ini atau soalnya bilang, for each A until M in the following statement, choose the correct answer from among 0 until 9 at the bottom of this page. Jadi ini soal MCQ. Dan ingat-ingat ya, soal MCQ di EJU ini, optionnya kita boleh pakai lebih dari satu kali. Jadi option yang tersedia di sana, kita boleh pakai beberapa kali. Apa yang kita akan lakukan adalah, we are to solve the following simultaneous inequalities. Tujuannya adalah mencari solusi dari simultaneous inequalities. Kita punya dua inequalities, persamaannya udah ditunjukin di sana. Persamaan kedua ada variabel A. A itu adalah antara 0 sampai 1. When we solve one, we have bla bla bla. Jadi pertama kita akan solve, cari solusi dari inequalities yang pertama. X square minus 2x less than 3. Pindah ruaskan less than 0, and then factorize. X minus 3, X plus 1, less than 0. Cari critical value. Critical value-nya adalah 3 dan min 1. Nah, seperti biasa, dalam menyelesaikan inequalities, kita harus bikin number line untuk tahu daerah mana yang kita ambil. Koko sudah taruh critical value-nya di sana. Uji tanda, cari plus minusnya. Dan kalau kalian uji satu per satu, daerah tengah ini minus. Kanan plus, kiri juga plus. Masukin angka ya, cara uji tandanya itu masukin angka ke persamaan kita. Dan lihat tandanya plus atau minus. Dan yang kita ambil adalah yang minus, karena kita mau less than 0. Jadi inilah solusi kita. Dari min 1 sampai 3. Jadi kalau Koko tulis min 1 less than X less than 3. Tinggal dipilih aja, min 1 itu 4, 3 itu 3. Jadi A sama B-nya adalah A-nya minus 1, 4 and 3. Berikutnya, next, when we transform 2, we have bla bla bla. Saat kita mengubah bentuk yang kedua menjadi seperti ini adalah bentuk pemfaktoran, maka bentuk kedua itu bisa berubah jadi apa? Dengan kata lain, kita akan faktorin sekarang. AX square minus AX minus X plus 1 more than 0. By factorization, we will obtain AX, X minus 1, minus X minus 1 more than 0. Therefore, AX minus 1, X minus 1 more than 0. Dan C and D-nya kita udah tahu. C-nya adalah 1, D-nya juga 1. 1 itu ada di option 1 ya. Jadi C, D-nya 1 sama 1. Nah, berikutnya, hence, noting that A between 0 until 1, we see that the solution of 2 is bla bla bla. Kita akan cari solusinya. Tapi hati-hati, dia udah bilang, note that A between 0 until 1. Efeknya kemana? Efeknya ada di sini, ketika kita cari critical value. 1 over A sama 1. Nah,
ketika E-nya antara 0 sampai 1, expression ini pasti lebih besar daripada 1. Kalian bisa bayangin ya, X-nya itu antara 0 sampai 1. 1 dibagi suatu bilangan antara 0 sampai 1, nilainya pasti lebih besar daripada 1. Jadi dalam number line kita nanti, 1 ada di sebelah kiri. Sedangkan 1 per A-nya di sebelah kanan. Karena A-nya antara 0 sampai 1. Sama, kita akan uji tanda. Kalau kalian uji tandanya, Koko akan dapat di sini minus, di sana plus. Yang kita ambil adalah region more than 0, which is positive. Kita ambil yang ini. Dan itu. Jadi solusi kita adalah X less than 1, X more than 1 over A. X less than 1 or X more than 1 over A. IF-nya kita tahu. X less than 1 berarti I-nya 1. F-nya adalah X more than 1 over A. 7. Terakhir, thus, when A between 0 until G, the solution of the simultaneous equation atau simultaneous inequality is bla bla bla. Nah, sekarang kita akan hubungkan atau kita akan cari solusi dari simultaneous inequality ini. Jadi kita akan gabungkan bagian yang atas ini dan bagian yang bawah. Koko akan deketin dia punya number line supaya kita lebih mudah lihatnya. Ini number line yang pertama. Kita taruh ke sini. Ini dia. Kemudian number line yang kedua. Ini number line yang kedua. Koko akan ambil dan Koko akan taruh di bawah. Nah, kita punya dua buah number line. Number line-nya kurang lebih seperti ini. Lihat posisinya ya, Koko sudah arahin supaya posisinya tepat. Min 1 paling kiri, kemudian 1. Nah, kemudian ini nggak jelas posisinya di mana, karena nilai A-nya kita nggak tahu. Nah, yang pertama adalah kita akan set 0 less than A, less than or equals to G. Sehingga at the end kita cuma punya satu solusi. Supaya punya satu solusi, kombinasi ini harus terpenuhi. Tapi nanti ketika A-nya, Koko gambar pakai warna lain, ketika 1 per A-nya ada di sini, kita akan punya dua solusi. Kalian bisa lihat ya. Nanti Koko hapus deh. Ini solusi pertama, ini solusi kedua, ketika A-nya ada di sana. Tapi untuk bagian pertama ini, dia hanya pengen satu solusi. Supaya satu solusi doang, maka A-nya harus ada, seper A-nya maksud Koko, seper A-nya harus ada di sebelah kanannya 3. Dengan kata lain, Koko bisa bilang bahwa G di sana itu adalah sepertiga. Supaya seper A-nya ada di sebelah kanannya 3. Jadi 0 lebih kecil daripada A, lebih kecil sama dengan 1 per 3. Tujuannya supaya dia lebih kanan daripada 3. Maka H dan I-nya untuk posisi itu, solusi kita ada di sini. Cuman ini aja bagian yang beririsan. Sebelah kanannya tidak ada lagi. Di sini nggak ada yang beririsan. Jadi solusi kita adalah dari min 1 sampai 1. Jadi solusinya min 1 lebih kecil X lebih kecil 1. GHI-nya kita tahu. G-nya adalah sepertiga 6. H-nya adalah min 1 yaitu 4. I-nya adalah 1 yaitu 1. Jadi 6, 4, 1. Satu lagi seperti gambar Koko yang tadi. A-nya ada di
sebelah kirinya, 1/A maksud Koko, 1/A-nya ada di sebelah kiri 3. Jadi ini 1/A. Sehingga nanti kita punya solusi kayak gini. Nah, jadi G di sana tetap sama, Koko nggak tulis lagi, yaitu 1/3. Maka solusi kita sekarang ada 2 buah. Satu adalah ini, irisannya. Satu lagi ada di sini. Dengan kata lain, solusi kita min 1 sampai 1 dan 1/A sampai 3. Min 1 sampai 1 or 1/A sampai 3. JKLM-nya kita ketemu. JKLM-nya adalah J-nya min 1, K-nya 1, L-nya 1/A, M is 3. Jadi 4173. Where K less than M itu udahlah, itu tinggal ikutin aja. Oke. Ini untuk section ketiga. Sebenarnya nggak susah, tapi lagi-lagi ya, kalian harus ngerti apa yang kalian kerjain. Kita lanjut ke section keempat. Section keempat ini seperti biasa, soal tentang geometri. Jadi soal keempat, section keempat ini biasanya selalu gambar-gambar seperti ini. Pada gambar berikut, sudut XOY itu adalah 60 derajat. Sambil lihat sendiri ya, XOY. Angle-nya 60 degree. Let OZ be the half line which bisects XOY. Which bisects XOY. Jadi Z ini adalah half line yang membagi dua sama besar XOY. Dengan kata lain, Koko bisa kita bisa tahu ini adalah 30 derajat. Ini juga 30 derajat. Kemudian, in addition, the point A and B on the half lines OX and OY. A sama B ada di half line OX dan OY. Panjang dari OA dan OB adalah 1, seperti pada gambar dan dia udah tulis. Let P, Q, and R be moving points on OX, OY, and OZ. P, Q, R. Ini adalah moving point. Titik itu akan bergerak sepanjang OX, OY, and OZ. In the direction away from point O. Menjauhi titik O. Jadi dia geraknya ke luar. At the speed of 1, √3, and 2 unit per second. Jadi kecepatan titik A itu adalah 1 unit per detik. Titik P maksud Koko. Kecepatan titik Q adalah akar 3. Kecepatan gerak titik R adalah 2 unit per second. Objektifnya adalah kita ingin mencari suatu ketika, suatu time, di mana 3 titik itu are arranged on a straight line by considering the area of the triangle PQR. Kalau dia straight line, Koko nggak tahu nanti ada di posisi mana. Misalnya di sini, ini P, itu Q, itu R. Sehingga dia straight line kayak gitu. Nah, ketika dia straight line seperti itu, area dari triangle-nya adalah 0. Itu yang kita akan kerjakan. Nah, pertama, kita akan cari dulu panjang dari OP, OQ, dan OR. T detik setelah mereka mulai. Panjang OP apa? Panjang OP itu adalah 1 ditambah T. Ingat-ingat ya, kecepatan dia adalah 1 unit per detik. 1 unit per detik. Kalau dia jalan T detik, maka totalnya dia punya jarak adalah 1 ditambah T. Aku tulis di sini aja supaya nggak bingung. Jadi ini adalah T. Dengan kata lain, OP adalah T plus 1. OP equals to T plus 1.
Dia jalannya dari titik A ya. Jalannya dari titik A. Sedangkan OQ, titik Q ini berjalan dari O. Jadi dia jalannya dari origin. Karena dia jalan dari origin dan kecepatannya adalah akar 3, maka OQ ini adalah akar 3T. Speed times time. Kalian dapat distance, kurang lebih gitu. Jadi OQ adalah akar 3T. OQ itu akar 3T. Yang terakhir, kita akan lihat OR. Sama seperti OP, OR itu adalah 1 karena dia start dari B, dia udah menempuh jarak 1 sebelumnya. 1 ditambah speed times time. Speed times time-nya adalah 2T. Jadi OR equals to 2T plus 1. Dengan demikian ABCD kita udah tahu. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 1. Next, kita consider area-nya seperti yang dia sudah infoin. At this time, di saat ini, area of triangles OPQ, ORQ, and OPR itu berapa? Jadi kita sekarang fokus cari area OPQ. Aku tulis di sini aja. Area dari triangle OPQ. Ingat-ingat formula area. Setengah kali OP kali OQ sin alpha. Koko pakai formula yang ini ya, bukan setengah kali alas kali tinggi, karena nggak ada alas, nggak ada tinggi. Alpha itu adalah sudut antara OP dan OQ. Kalau kalian lihat gambar, sudutnya 30 derajat. Panjang OP, T plus 1. Jadi setengah T plus 1, panjang OQ, root 3T, sin 30. Sin 30 itu setengah, setengah kali setengah, seperempat. Seperempat akar 3T, T tambah 1. Dengan demikian E dan F-nya kita tahu. E dan F-nya, E-nya 3, F-nya 1 ya. Jadi di sini EF-nya 3 sama 1. Berikutnya kita mau cari area ORQ. Lihat di gambar, gunakan cara yang sama. Half OR OQ sin beta. Beta itu angle between OR and OQ, which is 30 degree juga. Oke, langsung OR adalah 2T plus 1. OQ root 3T. Sin-nya koko langsung ya, sin beta sin 30 which is setengah. Therefore kita dapat 1 over 4 root 3T 2T plus 1. GHI-nya kita ketemu lagi. G-nya 3, H-nya 2, I-nya 1. Terakhir area OPR. Area dari OPR. Lihat gambar lagi OPR. OPR berarti half OP OR sin gamma. Angle between OP and OR. Angle between OP and OR lihat di gambar which is 60 degree. Half OP OR sin gamma. Setengah kali OP kali OR sin 60 degree. Sin 60 setengah akar 3, setengah kali setengah akar 3, seperempat akar 3, T plus 1, 2T plus 1. Dengan demikian JKLM-nya adalah
3121. JKLM 3121. Kita dapat semua sudah areanya. Hence, we obtain area PQR. Kita pengen cari area dari PQR. Dan area PQR ini nanti akan kita bikin sama dengan 0. Supaya dia garis lurus. Dari 3 bentuk ini, area PQR kita bisa dapat dengan cara area OPR dikurang OPQ dikurang ORQ. Koko tulis di sini. Koko tulis di bawah ya. Area OPR itu adalah PQR, sorry. Area PQR itu adalah, Koko langsung kurangin ya, Koko nggak tulis lagi lah supaya nggak lama. Area PQR itu adalah area OPR. OPR kita udah dapat di atas sana. Koko copy aja supaya nggak usah tulis ulang. Ini area OPR. Kemudian kita kurangin dengan area dari OPQ dan area dari ORQ. Ini area dari OPQ dikurang, satu lagi dikurang dengan area dari ORQ. Nah, tinggal disederhanain, kalian akan dapat jawabannya. Kita simplify sedikit, semuanya ada 1/4 akar 3. 1/4 akar 3-nya difaktorin ke depan aja. Kemudian semuanya dibuka polinomnya. 2t kuadrat tambah 3t tambah 1 kurang t kuadrat kurang t dikurang 2t kuadrat dikurang t. Semuanya Koko buka ya. Sederhanain, kita akan dapat yang bisa dicoret dulu. Ini habis. Selebihnya nggak ada lagi. Kita akan dapat 1/4 akar 3 minus t square plus t plus 1. Itulah dia. Nah, berarti N dan O-nya sudah kelihatan. Dari bentuk Koko, N dan O-nya adalah 3 dan 1. Di sana dia pakai tanda modulus ya. Untuk memastikan bahwa areanya pasti positif. Sama aja. Jadi kita nggak mau ganti, langsung ganti pakai absolut atau modulus juga boleh. Terakhir, so to find the moment such that the 3 points are arranged in a straight line, seperti yang Koko bilang, kalau straight line areanya berarti 0, we should find the case where bentuk ini equal to 0. Pasti equal to 0. Karena 1/4 akar 3 nggak mungkin 0. Jadi supaya areanya 0, bentuk ini harus 0. Minus t square plus t plus 1 harus equals to 0. P-nya 0. Thus the time required is berapa? Solve pertidaksamaan ini, kita akan dapat jawabannya. Oh, ini dia kaliin negatif dulu ya. Kok nggak teliti sedikit? Jadi ini kita kaliin negatif dulu. T square minus t minus 1 equals to 0. Nggak mengubah jawaban. Terakhir kita tinggal cari solusi dari persamaan ini. Pakai rumus ABC aja. Kita akan dapat t equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. Kalau disederhanain, 1 plus minus root 5 over 2
Dan udah pasti yang diambil adalah yang plus, karena ini menggambarkan time. Jadi time-nya adalah 1 plus root 5 over 2. Itu jawaban kita. QRS-nya adalah 1, 5, and 2. Nah, ini pembahasan Koko untuk past paper EJU tahun 2015 session kedua atau second session. Dan ini adalah section yang terakhir. Thank you semuanya yang udah nonton pembahasan ini dari section pertama sampai section keempat ini. Koko yakin banget kalau kalian ikutin semuanya dan ngerti apa yang Koko bahas, ini pasti akan membantu kalian waktu kerjain soal EJU tahun 2020 ini. Sekali lagi thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya.